Selamat pagi Bapak Ibu, semua jemaat yang ada di gereja dan yang ada di rumah mengikuti Zoom. Kita bersyukur bisa beribadah kembali pada hari ini, dan kita baiklah mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak semuanya untuk bersaat teduh sejenak, memohon ampun kepada Tuhan, memohon penyertaan, urapan Tuhan kepada kita semua di dalam ibadah kita, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di tempat ini. Mari kita saat teduh sejenak sebelum kita menyatakan rasa syukur kita melalui pujian-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Engkau melayakan kami, Engkau menyucikan dan menguduskan kami untuk datang menghadap hadirat-Mu. Biarlah saat ini dengan ketulusan hati kami dan kerinduan hati kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami boleh menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah kekasih jiwa kami yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya berdiri. Mari kita katakan saat ini kita rindu diam di bait-Mu ya Tuhan, menikmati anugerah-Mu, dan biarlah bahagia yang sejati Tuhan berikan kepada kita semua. Katakan ku rindu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari katakan, Tuhan kami rindu di hadirat-Mu.
Tuhan kami menyembah. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan menyembahmu ya Tuhan. Amin. Kami datang menyembah Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan dan Raja kami. Benar Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya Yesus. Mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu. Amin. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saya mohon Pendeta Saud untuk berdoa. Benar Tuhan, kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga pada saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, hati kami boleh terarah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan kami bawa ke percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah sukacita di antara kita? Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 1-2 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Apalagi kita lebih daripada 1 atau 2 orang. Ketika hati kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dengan penuh rasa syukur dan terima kasih atas kebaikannya, Tuhan pasti memberikan sukacita surgawi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saya rindu mengajak kita untuk memuji Tuhan, menyatakan rasa syukur kita melalui puji-pujian dengan satu pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri, dan saya juga mempersilahkan Bapak Ibu, siapa tuh ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Setelah pujian ini saya persilahkan. Tiada terukur besar kasih
mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik yang di Zoom atau di tempat ini, Bapak Ibu saya persilakan. Dari keluarga Pak Yopi mungkin, atau yang hadir di Zoom. Selamat datang. Ya, dari Ibu Pur atau Ibu Saud? Tidak ada. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit saja rasa terima kasih saya dan rasa syukur saya bahwa pada tanggal 12 Juli itu saya sudah dinyatakan lulus PPG, jadi mendapatkan hak penuh sertifikasi dari 2000 sekian ya guru agama Kristen di se-Indonesia gitu ya, se-nasional boleh mendapatkan kelulusan. Walaupun ada sedihnya juga ya Bapak Ibu, di antara 2.300 sekian itu ada 13 guru agama Kristen yang tidak lulus. Semoga mereka mendapatkan kesempatan untuk remedial sehingga mereka juga bisa mendapatkan kelulusan sertifikasi ya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan dari selama proses saya menjalankan PPG ini selama 3 bulan penuh ya, atau ya 3 bulan penuh padat gitu. Saya boleh menjalaninya dengan tuntunan Tuhan, sehingga walaupun ada kesulitan, terus ada hal-hal yang harus saya pertaruhkan istilahnya ya, pengorbanan waktu, pikiran, pembelajaran yang baru, lalu persiapan secara fisik gitu ya, yaitu saya boleh jalani. Dan saya bersyukur dengan optimisme pikiran saya, positive thinking saya gitu ya. Tuhan, saya mah gak menuntut lulus atau tidak akan kecewa kalaupun tidak lulus, tetapi saya mau berpikir Tuhan memberikan yang terbaik saja. Apapun itu keputusannya, taruhlah hati saya kerelaan, tetap sukacita ya. Kita bergantung mengandalkan kepada Tuhan hidup kita. Dan Bapak Ibu, saya juga bersyukur gitu ya. Pernah saya mengalami rasa sakit kemarin-kemarin, kasusnya sama dengan teman-teman saya. Sendi-sendi muncul pokoknya gitulah yang gak pernah saya alami seumur hidup, tiba-tiba saya mengalaminya. Sampai saya harus cek darah gitu ya. Aduh, gaya cek darah gitu ya. Kayak apa aja gitu. Ya itu untuk membuktikan, karena kata teman saya, rasa ribut gitu ya, cek darah Ibu, karena Ibu baru pertama kali. Masalahnya Bapak Ibu ya, waktu saya memeriksakan itu ke dokter sore hari langsung dari sekolah, karena tubuh saya itu udah tidak bisa semaksimal mungkin gitu menjalankan kendaraan. Dokter itu tidak bisa memberikan keputusan yang jelas sakit saya itu apa gitu ya, dengan kondisi saya yang sudah seminggu terus semakin terasa sakitnya, tidak bisa memberikan keputusan bahwa ibu ini sakitnya begini-begini dengan gejala begini-begini, hanya mengatakan dengan mudahnya itu virus. Kata saya, virus apa dokter? Ya pokoknya banyak ibu yang namanya virus. Loh, kata saya teh, dengan gejala saya begini, jadi sakit saya apa disimpulkannya? Virus. Virus ya Bapak Ibu ya. Jadi ya udahlah dokter, yang penting saya sembuh, saya bisa retreat guru, karena itu penting sekali gitu ya. Ya udahlah dokter, saya yakini aja saya akan sembuh. Ya Bu ya, tapi katanya kalau obat ini sudah habis dan ibu terasa sakit lagi, baru cek darah. Oh begitu dokter, jadi gak akan menjamin saya sembuh dengan obat ini. Ya pokoknya Bu, kita berusaha ya. Baik dokter, terima kasih. Habis 135.000 ya Bapak Ibu, obat habis, muncul lagi rasa sakit. Waduh, saya bergumul lagi ini ya. Udah mas saya pengen menjadi guru profesional gitu ya. untuk tidak telat, untuk tidak jarang masuk gitu ya. Karena udah ini gitu ya. Ya udahlah, kata saya, Tuhan, hidup ini milikmu. Yang penting Tuhan, saya masih punya semangat hidup.
Karena saya berpikir begini Bapak Ibu ya, seandainya saya sakit, udah repot lah semuanya di keluarga itu ya. Betul gak ibu-ibu? Ya, repot semua di keluarga. Kalau seorang ibu sakit ya, apalagi seorang ibunya bekerja mencari, membantu suami gitu ya, melengkapi kebutuhan keluarga, pasti repot. Apalagi saya di sekolah, aduh itu mah kasihan murid, nanti banyak lagi yang komen-komen gitu ya. Kasihan murid, kasihan guru yang lain gitu ya. Karena banyaklah hal yang sangat diinikan. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur sekarang saya sudah tidak akan lagi mengandalkan dokter atau obat. Jadi kuncinya banyak olahraga ternyata Bapak Ibu ya. Banyak olahraga, banyak minum air putih, air hangat. Terus saya sekarang sudah belajar di sekolah, ada waktu sedikit saya mulai muter keliling jalan gitu ya. Terus berjemur di sekolah, manfaatkan aja gitu ya. Tuhan sudah kasih matahari, tempat sekolah yang enak, saya pakai jalan-jalan. Ya lumayan, puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kadang ketika bangun mulai lagi terasa sendi, tapi tidak separah ketika saya sebelum ke dokter. Yaitu pertolongan Tuhan, kadang lucu ya hidup kita, tetapi Tuhan tuh ngerti gitu bahwa orang ini sebetulnya bergumul tentang penyakit, Tuhan kasih kesembuhan gitu ya. Bergumul tentang ini, Tuhan kasih jalan keluar. Nah itulah yang saya alami beberapa minggu ini ya Bapak Ibu. Itulah kesaksian saya. Semoga memotivasi Bapak Ibu untuk semakin lebih percaya Tuhan, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Kalau tidak ada, udah aja kita lanjutkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk menyanyikan pujian bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Dalam musim apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari katakan bersama-sama, musim akan selalu berganti.
benar Bapa, Allah kami yang di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang selalu menyatakan anugerah dan pemeliharaan-Mu bagi kami. Bahkan sejak dalam kandungan ibu kami sampai hari ini, kami terus merasakan anugerah, kasih, dan perlindungan hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau menyertai kami dari tempat tinggal kami masing-masing, berkumpul di gereja ini, bisa beribadah secara online maupun onsite, bersekutu bersama-sama, memuji dan meninggikan nama-Mu. Biarlah segala pujian yang kami naikkan hanya menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu dan memuliakan-Mu semata-mata. Tuhan, tibalah saatnya juga kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu dengan hikmat dan otoritas kuasa-Mu, sehingga kebenaran-Mu yang disampaikan. Sehingga kami semua yang datang ke tempat ini bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, yang dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat, boleh memperoleh kelegaan dan perjumpaan dengan Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami memohon hikmat dan penyertaan-Mu di dalam ibadah kami ini. Biar kami sama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi saksi-saksi Kristus, tapi juga melakukan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Selain menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur sudah bisa beribadah bersama-sama ya. Dan puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Memang untung hari ini saya nggak jadi ya, pergi lagi ya. Ya. Kalau enggak mungkin kita nggak akan ketemu selama sebulan ya. Karena harusnya hari ini kalau berkasnya sudah lengkap saya ada di Surabaya ya. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan juga merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tentu firman Tuhan ini saya lihat kita sudah berapa kali merenungkannya. Pak Nelson juga sudah pernah khotbahkan ingat. Ini saya ingat Pak Nelson khotbahkan ini dengan sangat jelas sekali waktu itu. Tapi saya akan memberikan penekanan beberapa hal ya, yang tentu juga saling melengkapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nelson ya. Ya, dalam Daniel pasal yang ke-3 ayatan ke-16 dan 17 yang harusnya kita baca semuanya ya. Tapi hari ini kita akan baca sama-sama ya. Kenapa saya sangat tertarik dengan ayat ini, khususnya di ayat 18. Tentu semua ayat itu saya sangat tertarik ya, karena itu firman Tuhan. Ya, tetapi coba kita lihat baik-baik ya. Daniel pasal yang ke-3 ya. Bapak Ibu bisa melihat baik-baik ya, buka Alkitabnya. Kita baca nanti sama-sama Bapak Ibu. Harapannya memang harus dibaca semuanya, harusnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kita baca baik-baik di ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang ke-18 ya. Ya, itu sudah ada di depan ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja." Ayat 18. "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jadi di ayat 18, tetapi seandainya tidak, ya, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah
patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya. Menarik sekali. Ya. Seandainya tidak, itu menarik sekali, bagi saya itu menarik sekali. Jadi saya kasih tema hari ini, ya, aku percaya meski Tuhan diam. Aku percaya meskipun Tuhan diam. Sebenarnya ini menyorotinya tentang kesetiaan mereka kepada Allah atau Yahweh, dalam hal mereka hanya mau beribadah kepada Dia, tidak mau beribadah kepada patung buatan manusia atau sesembahan atau buatan Raja Nebukadnezar. Nah, namun yang menariknya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang bagi saya sebelum kita renungkan tema ini, ya, bahwa bagaimana fokus iman kita yang teguh di dalam ketidakpastian atau kesunyian atau di tengah penderitaan, itu tidaklah mudah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, di Alkitab ini ada satu hal yang cukup menarik. Kenapa saya katakan ini cukup menarik? Karena ada hal yang dimana kita harus menunjukkan sikap kesetiaan kita kepada Tuhan atau kepada Allah di tengah penderitaan. Saya sudah khotbahkan beberapa waktu lalu berkaitan dengan penderitaan. Dan ini menarik sekali adalah mereka ini di tengah keadaan yang dimana pembuangan, ya, di Babel. Ya. Kalau kita lihat baik-baik di pasal 1, kita lihat konsistensi iman mereka. Ya. Ada Sadrak, Mesak dan Abednego, tapi ada Daniel juga kan. Ya. Nah, yang menariknya di pasal 1 konsistensi iman mereka tidak memenajiskan diri dengan makanan raja. Dan Allah memberikan hikmat yang luar biasa kepada mereka. Tetapi yang menariknya, setelah mereka itu diberikan kepercayaan, di pasal 2 kita dibaca lagi, ya, berkaitan dengan sesuatu persoalan dan harus diartikan. Ya. Sehingga di pasal 2, ya, ketika kita baca, saya sebenarnya sempat ada sedikit tanda tanya. Mengapa? Karena di pasal 2 tentang mimpi Nebukadnezar itu, ya, sebenarnya ada pernyataan yang cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Karena di pasal 2 di ayat 47, coba bisa dibacakan baik-baik, ya. Ini karena berkaitan dengan mengapa pernyataan dari Nebukadnezar ini tapi ujung-ujungnya dia buat patung. Maksud saya begitu, ya. Yang saya ingin sampaikan di situ. Lihat baik-baik di ayat 47, coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang segala ilah. Allahnya ganti aja ilah. Ya, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala ilah dan berkuasa atas segala raja, yang mengungkapkan rahasia-rahasianya, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Jadi bagaimana nanti Daniel, ya, memperoleh, ya, hadiah atau pemuliaan dari Nebukadnezar di ayat selanjutnya. Saya berpikir Nebukadnezar ini dia betul-betul mengalami satu konsep perubahan paradigma atau pola pikir. Karena apa? Karena dia mengatakan bagaimana tentang Allahnya Daniel. Tetapi kenyataannya kita baca setelah fase itu lewat, ya, dan Daniel diangkat, ya, untuk menjadi seorang yang betul-betul memiliki pengaruh di Babel, ya, kepala semua orang bijaksana di ayat 48 di Babel, dan dia meminta bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, ya, ditempatkan lagi, ya, di tempat yang lain. Tapi setelah itu kita baca baik-baik di pasal 3, ternyata ada muncul persoalan baru. Muncul persoalan barunya adalah bahwa Raja Nebukadnezar di ayat 1 membuat, ya, satu patung emas yang tingginya, ya, 60 hasta dan lebarnya, ya, 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di daratan Daru di wilayah Babel. Muncul lagi di pasal 2 kita lihat bagaimana Nebukadnezar memberikan satu pujian yang luar biasa. Tapi di pasal 3 dia membuat patung. Memang kita lihat baik-baik bahwa ada beberapa istilah, ya, atau budaya-budaya dalam Babilonia pada saat itu, ya. Itu mereka masih mempercayai dewa-dewa, ya. Tuhan itu lebih dari satu.
Ya, sehingga Nebukadnezar pun kalau patungnya dibuat dan dia harus disembah karena dia itu juga adalah salah satu bentuk dewa ya, yang diakui, perwakilan representasi dari salah satu dewa. Sehingga kita lihat baik-baik, muncullah bagaimana ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17 berkaitan dengan sesembahan atau menyembah patung tersebut. Tapi sebenarnya pergolakan itu sudah terjadi di pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Karena kan ketika musik itu atau suara itu dikumandangkan, ya, mereka harus menyembah. Ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ya. Dan ada oknum-oknum tertentu di pasal 3 ayat 8 sampai seterusnya yang menjadi provokasi untuk memanas-manasi, sehingga Nebukadnezar memanggil mereka untuk mengkonfrontasi apakah benar mereka melakukan itu, dan muncullah kita baca di ayat yang ke-16, 17 dan 18. Tetapi saya akan mulai masuk ya. Aku percaya meski Tuhan diam. Bapak Ibu, kalau kita dengar tentang tema ini atau kita baca tentang hal ini, aku percaya meski Tuhan diam, ya seolah-olah kita tahu bahwa oh iya ya, dalam hidup saya itu kan ada hal-hal yang saya minta tapi sepertinya Tuhan gak jawab. Ada yang berkata bahwa ya nanti Tuhan jawab tapi berdasarkan waktunya, tunggu dulu ya. Ada yang Tuhan jawab ya saat itu juga, ada yang gak dijawab sama sekali ya. Ada yang sering berkata seperti itu, tapi saya gak mau fokus pada situ ya. Tapi saya mau fokusnya lihat baik-baik di ayat yang ke-16, 17 dan ayat yang 18, khususnya 17 dan 18. Kita baca baik-baik hal ini dan kita pelajari bersama-sama. Beberapa poin penting berkaitan dengan aku percaya meski Tuhan diam. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ini bagi saya ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena ini merupakan satu bentuk ketatan iman dan konsistensi yang luar biasa yang mereka tunjukkan, atau Sadrak, Mesak dan Abednego tunjukkan. Dan hari ini kita belajar bagaimana melalui kisah Daniel pasal 3 ini kita melihat baik-baik bagaimana kedaulatan Allah atau Tuhan yang lebih berkuasa dari dewa-dewa sesembahan orang ya, Babel ya. Dan kita lihat baik-baik, mari kita baca sama-sama apa yang bisa kita pelajari terkait hal tersebut. Hal-hal apakah yang dapat kita pelajari terkait aku percaya meskipun Tuhan diam? Dibaca dari Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Ya, kita batasi. Coba kita mulai melihat baik-baik di sini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, itu kalimat yang sangat menarik sekali. Bagaimana pernyataan mereka ini memberikan gambaran kepada kita mengenai iman yang kokoh, mengenal siapa Allah mereka. Mengenal siapa Allah yang mereka percayai, mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Bapak Ibu, sebenarnya ini juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Tetapi lepas daripada itu, konotasinya ini sepertinya positif dan negatif itu bercampur baur. Kenapa? Dia berkata dengan sangat, jika Allah yang kami dikatakan situ puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Padahal Allah ini kan maha kuasa. Dia berkata jika, seolah-olah Allah itu enggak maha kuasa. Tetapi dia juga menempatkan diri bahwa Allah bertindak sesuai dengan otoritas dan kuasanya. Sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Makanya kita baca baik-baik nanti setelah mereka masuk dalam perapian menyala-nyala. Bagaimana di situ kan Allah mengutus malaikatnya. Yaitu timbul perdebatan ada di situ ya. Tetapi bagaimana mereka diselamatkan di dalam atau dilepaskan di dalam perapian menyala-nyala itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Allah yang kami
puja, sanggup melepaskan. Ya. Sebenarnya dalam sastra itu bukan hanya sanggup melepaskan. Kata melepaskan ini berkaitan dengan sanggup menyelamatkan atau membebaskan. Ya. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di tengah kondisi penderitaan, di tengah tekanan yang dialami, ya, di tengah hal yang terjadi, mengapa mereka berkata Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami? Karena tidak dilepaskan dari ayat 15. Coba lihat baik-baik ayat 15. Kita turun kembali ke ayat 15. Coba lihat baik-baik di pasal 3 ayat yang ke-15. Ya. Ya, setelah konfirmasi dari Nebukadnezar di ayat 14 berkaitan dengan mereka tidak memuja dewa atau patung yang dibuat olehnya. Lalu di ayat 15 ini sepertinya itu ada satu persoalan yang muncul di situ. Perhatikan. Sekarang jika kamu bersedia dan kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, itu lebih puji Tuhan. Ya. Ya. Seruling, kecapi, rebana, gembus, gambus, ya, seredam dan berbagai-bagai, lanjut. Kok di punya saya beda dengan di situ ya? Iya? Ya punya saya lebih panjang, kok di situ pendek ya? Kepotong ya? Ya. Ya. Ya, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi perhatikan baik, ada kalimat seperti menentang. Seperti menentang. Dia kalimat selanjutnya. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sehingga wajar ketika mereka tidak menyembah patung buatan Nebukadnezar, patung emas tersebut, mereka tidak mau melakukan hal itu. Sepertinya ada satu bentuk tantangan, bentuk konfrontasi. Mengapa saya katakan Allah manakah yang sanggup melepaskan kamu? Karena memang di dalam Babilonia atau di Babel pada saat itu budaya politeistik itu atau menganggap kepercayaan, ya praktek kepercayaan ada dewa-dewi yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk peristiwa alam. Ya. Sehingga dia bertanya, dewa manakah yang sanggup melepaskan kamu? Ya. Tetapi hari ini kita lihat baik-baik bahwa ketika kita fokus kembali, ya, bagaimana mereka betul-betul melakukan memberikan satu keterangan yang sangat jelas sekali. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kata sanggup itu kan mampu, maha kuasa, bisa bertindak menyatakan otoritas kuasanya untuk melepaskan mereka atau menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa mereka begitu teguh atau begitu kuat dengan iman mereka? Ya, karena memang bukan hanya sekedar satu pribadi yang mereka berkata bahwa Allah yang kami percaya ini, tapi juga betul-betul menunjukkan satu iman yang turun-temurun. Ya, nanti kalau baca di ayat sebelumnya, ya di pasal 2 itu ada kata Allah nenek moyang kami. Ya. Jadi dengan kata lain, Sadrak, Mesak dan Abednego orang Yahudi ini, ya, orang yang betul-betul mengenal siapa Allah mereka. Orang yang betul-betul mau hanya beribadah kepada Allah mereka. Orang yang betul-betul tahu apa arti hukum Taurat, yaitu tidak membuat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepadanya. Keluaran 20 ayat 5. Jadi dengan kata lain, ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Allah, di tengah penderitaan, di tengah tantangan, di tengah persoalan, apapun yang menimpa kita harusnya tidak menggeser iman dan kesetiaan kita kepada Dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita lihat baik-baik. Kita dibawa pada satu cerita, satu narasi yang dimana Nebukadnezar membuat patung dan memberikan kepada orang-orang yang berada di situ, dikatakan suku-suku bangsa dan sebagainya, untuk sujud menyembah.
Tetapi kita lihat 3 pemuda yang dengan konsisten dengan iman yang kokoh, mereka tidak mau melakukan hal itu. Mengapa? Karena mereka mengenal siapa Allah mereka. Mereka mengenal siapa yang menciptakan mereka. Memang kalimat ini sepertinya kalimat negatif, karena seolah-olah mereka berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tapi jika tidak, ya, mereka tidak mau. Jadi sepertinya ada positif, ada negatifnya. Tetapi saya mau katakan bahwa bentuk iman kita kepada Dia didasarkan pada karakter kita, tapi juga berdasarkan pada kuasa dan karya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya berkata, hal-hal apakah yang dapat kita pelajari terkait aku percaya meski Tuhan diam? Ketika kita melihat kisah Daniel, kisah yang dituliskan dalam kitab Daniel berkaitan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu Bapak Ibu sudah mengenal arti nama mereka. Saya tidak perlu uraikan itu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah, apakah kita betul-betul memiliki kekokohan iman, ketegaran yang sangat kokoh. Kalau seandainya Allah diam, Allah tidak menolong kita di tengah penderitaan kita, di tengah apapun yang kita alami, di tengah pergolakan, bahkan juga di tengah tekanan dari pihak lain. Apakah kita tetap mau percaya kepada Dia? Apakah kita tidak beralih iman kita kepada Allah lain atau sesembahan lain? Bapak Ibu, saya pernah bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Dan di percakapan itu ada yang pernah berkata, kalau gereja nggak nolong kami, kan masih ada tempat ibadah lain. Dan ada satu pernyataan yang saya juga cukup miris. Ya. Saya sekali lagi tidak mau bercerita terkait gereja tersebut. Pendeta ya, yang dia pimpin itu, mereka keluar dari sinode yang cukup besar di Indonesia Timur, kemudian mereka mendirikan, ya, gabung dengan sinode lain, ya, karena sebenarnya itu mereka sudah jadi pendeta di situ sudah hampir 18 tahun lebih, 18 tahun. Ya. Ini orangnya cerita waktu saya antar si Stanley, ya, membuat mengukur seragam sekolahnya. Orang bercerita, ya kami mau keluar, ya, karena mereka istilah dari sinode itu biasanya ada mutasi atau dipindahkan ke tempat pelayanan yang baru. Tapi karena jemaat lokal di sana itu sudah mengenal dan dekat sekali dengan mereka, mereka mau terus diajar dalam iman yang benar atau sesuai firman Tuhan. Dan komunikasi itu tidak tuntas di situ. Sinode tetap memindahkan mereka dan mohon maaf di sana itu masih ada kala istilahnya tua-tua adat lah. Orang-orang suku di situ berkumpul sudah taruh sirip pinang dan sebagainya. Mereka berkata begini. Kira-kira mereka berkata begini. Kalau sinode ini tetap mau paksa ini pendeta dipindahkan dan tidak diberikan dulu waktu, maka kami akan pindah semua ke agama seberang. Itu bukan 1-2 orang, ribuan orang Bapak Ibu. Mereka sudah buat itu sepakat adat, mereka sudah makan sirip pinang, mereka putuskan musyawarah mufakat. Bahwa kalau tidak ikutin kemauan mereka, mereka akan pindah semua ke topi sebelah. Bayangkan Bapak Ibu. Hal sensitif itu saja dengan begitu mudah orang meninggalkan imannya. Tetapi hari ini kita baca jauh lebih bahaya. Taruhannya adalah kematian atau maut. Tetapi kita lihat baik-baik bahwa di tengah kondisi itu mereka mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah, sanggup melepaskan kami. Mereka mengenal. Jadi mereka tidak mau diombang-ambingkan sekalipun persoalan itu begitu berat. Tadi saya cerita kisah itu bahwa persoalan itu sebenarnya persoalan ringan. Tinggal saja dari sinode memberikan waktu lebih panjang sedikit, mungkin setahun, ya, supaya tidak terjadi konflik. Tapi justru sinode itu tetap memberikan penekanan kepada mereka dan akhirnya mereka keluar dari sinode itu
dan mereka gabung dengan sinode yang lain atau sinode yang baru. Dan mereka kalau gabung dengan sinode yang baru, ya mereka jadi pendeta seumur hidup di situ. Nggak ada istilah emeritus. Tetapi Bapak Ibu saya mau kasihi, yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di tengah keadaan yang kita alami, ada kalanya baik tidak baik, bisa menggoncang iman kita. Tetapi kalau kita mengenal Kristus, kita mengenal siapa Allah kita, harusnya kita tidak beralih ke iman atau mempercayai atau menyembah Allah atau ilah apapun. Itu tadi kisah saya mau ceritakan begitu. Tidak mudah pindah, tapi mereka mengancam untuk pindah. Tapi ini mereka mau kehilangan nyawa Bapak Ibu. Mengapa saya katakan mereka mau kehilangan nyawa? Karena kita diberikan keterangan dari ayat sebelumnya, bahkan di ayat yang ke-17, di bagian terakhir dikatakan, ya, dikatakan bahwa kalau kami, dikatakan kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Nah Bapak Ibu, sudahkah kita mengenal siapa Allah kita? Sudahkah kita betul-betul konsisten beribadah kepada Dia di tengah keadaan yang kita alami? Bapak Ibu, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu, masalah ekonomi dan sebagainya. Ya. Mei itu dia sudah banyak lewati pergumulan hidup. Ya. Dari dulu khawatir, dulu nangis-nangis sampai sekarang lebih tenang lah. Ya, apalagi dia sudah semakin tua kan. ya. Itu tidak mudah. Ya. Ya, sekalipun ya penghasilan ya berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami juga cuman hanya beberapa lah. Ya di bawah 10 juta lah ya. Ya. Enggak seberapa ya. Tapi itu pergumulan tidak mudah ya. Karena kan harus bayar terapi Stanley, harus beri obat, harus beli ini. Ya dia hitung-hitung sebagai manusia ya. Ibu Olsian tahu sendirilah kalau jadi ibu rumah tangga, ibu-ibu kan menghitung pengeluaran dan pemasukan. Apalagi pemasukan itu kecil dan pengeluarannya lebih gede Bapak Ibu. Ya. Itu tidak mudah. Ya, kalau kayak Mas Jojo gini kan masih bujang ya, jadi dia nggak mikir itu. Yang penting pulang sampai di rumah, makan. Ibu Pur bilang, Jo itu ada di ini, ambil sendiri aja. Ya, Pak Pur juga karena memang sudah tolak ukur pegawai negeri ya sudah, ya segitu-gitu aja ya. Tapi menghitung itu nggak mudah, ya enggak. Tapi itu kan tantangan tersendiri, tidak berkaitan dengan penyembahan berhala. Apalagi yang punya anak-anak ini, Ciliva sama Kohendra, ya. Saya dengan Mei, Pak Saud mau udah punya anak pun udah tinggal tunggu nikah lagi itu sih yang bungsu, ya. Ibu mamanya Chandra juga sama, ya tinggal aja. Yang masih dalam fase pergumulan dan kehidupan yang begitu liku-liku ya Pak Hendra, ya, Ibu Neneng, apalagi Ibu Neneng. 3 laki-laki, Pak Nelson ngomong sama laki-laki tuh jawabnya iya, praktiknya kagak. Nggak mudah. Ya. Pak, kalau Pak Pur masih agak lebih lembut ya, karena saya dengan Pak Nelson tuh sama budayanya, Indonesia Timur dengan Medan itu kerasnya hampir mirip-mirip ya. Yang penting saya udah ngomongin, kalau kamu nggak dengar ya risiko kamu tanggung sendiri. Ya, kamu udah belajar sendiri, nanti kamu akan sadar. Tapi kalau Pak Pur dengan Bu Pur kan lebih lembut ya, karena mereka kan orang Jawa ya. Makanya lihat aja, oh nggak lembut. Mas Jodoh bilang enggak. Tapi maksud saya begini, ya dalam hal berkeluarga itu ada tantangan tersendiri, ya. Dan tantangan itu seringkali menguras hati dan pikiran kita. Apalagi tantangan itu berkaitan dengan masalah perut. Yang kita harus makan tapi dompetnya kosong. Kalau tipis masih mending, ya kosong. Kosong. Kalau tipis masih mending, masih bisa bernapas 1-2 hari kan. Kalau tipis, kalau kosong gimana? Ya, itu tidak mudah. Ya. Ada persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi tidak mudah. Kenapa saya cerita itu? Karena ada orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Saya tahu orangnya.
Tapi ketika orang tuanya ada yang sudah meninggal, dia pindah ke agama lain. Karena kehidupan agama lain itu menjanjikan semuanya yang dia butuhkan. Itu tantangannya. Dan hari ini kita baca satu tantangan yang cukup menarik. Konsistensi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam mengenal Allah. Di tengah kondisi yang mereka ungkapkan itu merupakan satu kalimat yang sangat hebat sekali. Dengan kata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Jika Allah yang kami puja sanggup membebaskan kami, maka ia akan membebaskan kami. Jika Allah yang kami puja sanggup menyelamatkan kami, maka ia akan menyelamatkan kami. Tetapi mereka berkata dengan sangat jelas sekali bahwa mereka tidak akan menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Mereka lebih memilih kehilangan nyawa, bahkan panas api yang dikatakan di situ adalah 7 kali lipat. Kalau dibaca seterusnya. Sebenarnya di dalam teks aslinya nggak tulis 7 kali lipat. Bahasa Indonesia aja itu. Ya, dipanaskan sepanas-panas mungkin. Ya, sehingga orang yang nanti mengikat dan mau memasukkan mereka ke perapian itu juga terbakar atau mati di situ. Karena saking panasnya. Tetapi saya mau katakan, sekalipun nyawa menjadi taruhan, seolah-olah mereka tidak dilepaskan dari kondisi itu. Seolah-olah Allah diam dan tidak menolong mereka. Mereka sendiri tidak mau sujud dan menyembah patung itu. Tetap konsisten, tetap menjaga bahwa mereka hanya mau menyembah dan beribadah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Yang dimana nenek moyang mereka betul-betul menyembah Allah tersebut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau baca kisah ini baik-baik, disinilah kita melihat Allah menyatakan kedaulatannya. Allah menyatakan kuasanya. Allah menyatakan anugerahnya bagi umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal-hal apakah yang dapat kita pelajari terkait aku percaya meski Tuhan diam? Hal pertama, iman yang mengenal siapa Allah. Allah yang kami puja. Apa Bapak Ibu? Allah yang kami puja. Allah yang kami sembah. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang beribadah, betulkah memuja, menyembah Dia dengan hati dan pikiran yang tulus tertuju kepada Dia? Tetapi ketika Bapak Ibu memuja, menyembah Dia dengan hati yang tulus, dan Bapak Ibu tidak mengalami pertolongan, tidak mengalami mujizat Tuhan, saat itu tidak melihat karya Allah bagi hidup Bapak Ibu, seolah-olah diam dan membiarkan Bapak Ibu melewati fase-fase yang begitu berat dalam penderitaan dunia ini, apakah Bapak Ibu tetap mau memuja Dia atau meninggalkan Dia? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita melihat baik-baik, mereka tidak mau menjelaskan atau memberikan keterangan kepada Raja Nebukadnezar di ayat 16. Tapi mereka berkata bahwa Allah yang kami puja itu sanggup melepaskan kami. Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tahu siapa Allah mereka. Sekalipun konotasinya ada nuansa negatifnya. Karena apa? Seolah-olah mereka tidak meyakini bahwa Allah itu sanggup melepaskan mereka. Ya. Tapi nuansa itu akan terabaikan. Karena kita lihat baik-baik di kalimat selanjutnya. Ternyata penekanannya di ayat yang ke-18. Coba kita baca sama-sama ayat 18. Hal yang kedua, bagaimana mereka mengenal Allah dengan benar. Tapi juga hal yang kedua, di ayat 17, di ayat 18, coba kita baca. Tetapi seandainya tidak, iya. Seandainya tidak. Kalau seandainya tidak kan hanya bentuk penggambaran kan. Ya. Tetapi seandainya tidak, mereka tidak mengalami kelepasan Allah. Mereka tidak mengalami penyelamatan Allah dalam perapian yang menyala-nyala itu. Poin yang kedua yang sangat penting Bapak Ibu.
Di sini kita lihat baik-baik. Iman kepada Allah tidak bergantung pada hasil yang dilihat. Seandainya tidak. Mereka tetap konsisten dengan iman mereka kepada Allah. Mereka tetap memiliki kesetiaan kepada Allah untuk tidak menyembah patung buatan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan dengan sangat jelas sekali, ya, berkaitan dengan budaya di sana, ya, politeistik, ya, itu di Babilonia, ya, menuntut loyalitas total kepada dewa-dewa Babel dan rajanya sebagai dewa karena patung yang dibuat itu. Jadi mereka betul-betul memiliki sistem kepercayaan keagamaan yang menyelibatkan penyembahan terhadap banyak dewa. Sehingga kita lihat baik-baik ada penekanan bahwa ketika patung dibuat maka raja dianggap sebagai representasi ilahi atau dewa. Sehingga perintah Nebukadnezar dianggap seperti perintah dewa. Sehingga mereka harus taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah dia. Sementara kita tahu bahwa terjadi tabrakan iman monoteistik atau iman orang Ibrani yang hanya percaya kepada Allah yang esa. Tuhan itu esa, Ulangan 6 ayat 4. Mereka hanya percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya, berserta dengan isinya. Mereka hanya kepada Dialah mereka beribadah. Bahkan nenek moyang mereka sendiri beribadah kepadanya. Mereka tidak mau menduakan iman mereka. Dan kita lihat baik-baik bagaimana ketika patung yang didirikan itu kira-kira tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter dalam hitungan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana ada perintah, bagaimana ada penolakan, bagaimana ada konfrontasi, bagaimana ada iman, dan bagaimana ada penyelamatan Allah yang Allah nyatakan. Seandainya tidak, mereka tidak mau terpengaruh dengan kata-kata atau tuntutan manusia. Tapi mereka mau betul-betul konsisten dengan iman mereka. Bahwa mereka hanya mau menyembah Allah, pencipta alam semesta ini. Tidak mau menyembah Allah buatan manusia. Dan Pak Nelson waktu itu menekankan hal itu juga. Bagaimana terjadi konsep, ya, tabrakan, ya, antara bangsa Israel, mereka yang beribadah kepada Allah monoteistik. Sementara orang Babel beribadah kepada dewa-dewa dan dewi-dewi. Ya. Mereka tidak mau melakukan itu. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya membaca ini betul-betul satu kondisi bahwa betul merupakan satu bentuk ketegasan penolakan, tapi juga bentuk ketegasan iman. Mengapa saya katakan bentuk ketegasan iman? Mereka tidak mau menyembah patung buatan manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, poin yang kedua yang saya pengen sampaikan tadi adalah iman tidak bergantung pada hasil, tapi iman bergantung kepada karya Allah yang tidak selalu nampak, tapi di akhirnya selalu indah. Kenapa? Karena baca ayat selanjutnya. Setelah ini kan mereka dimasukkan tuh. Mengapa setelah ini mereka dimasukkan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat baik-baik. Iman sejati, ya, tidak dikondisikan oleh hasil yang diharapkan, tetapi Tuhan tetap akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan kedaulatannya, akan menyatakan karyanya. Mengapa saya katakan demikian? Coba baca baik-baik, lihat baik-baik ayat 19. Di ayat 19, ya, setelah itu ada kata meluap atau amarah dari Nebukadnezar. Di ayat 19 ada kata meluap. Bapak Ibu ya. Lalu di ayat 20 kita lihat baik-baik. Ada perintah untuk mengikat mereka. Lalu dikatakan di situ dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi perhatikan baik-baik di 21. Mereka diikat. Lalu apa? Api yang menyala-nyala itu. Lalu setelah mereka diikat, kita diberikan keterangan di ayat yang ke-22.
Kita lihat baik-baik di ayat yang ke-22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego. Itu ke atas. Bayangkan, yang ngangkat aja di luar loh, bukan di dalam loh. Di luar itu saking panasnya, mati. Nah itu kan makanya saya bilang, mereka nggak mau nyembah, itu kan taruhannya nyawa. Tetap menunjukkan kesetiaan ibadah mereka kepada Allah, itu kan taruhannya nyawa. Tapi perhatikan baik-baik, setelah kita diberikan keterangan seperti itu, kita dibawa lagi di ayat 23, dikatakan apa? Lalu ada di Mesak Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kenapa? Kenapa ayat 23 mengatakan jatuh? Karena mereka sendiri tidak bisa menoloskan diri kan. Tidak berdaya. Tidak bisa menolong diri mereka lagi. Jatuh. Tidak bisa menyelamatkan diri mereka lagi. Tidak berdaya. Nah Bapak Ibu pernah nggak ada di posisi itu? Ya. Sudah dalam keadaan terpuruk, tak berdaya, kemudian orang ngomongin. Kan ada istilah orang Indonesia apa? Sudah jatuh tertimpa tangga apalagi itu ya. Apa istilah-istilah itu ya. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, saya tidak mau panjang lebar karena ini khotbahnya terlalu serius ini sebenarnya. Ya. Tapi saya mau katakan begini. Ketika mereka jatuh, mereka tidak bisa meloloskan diri. Kita diberikan keterangan yang sangat luar biasa. Di ayat 24 ada kata apa Bapak Ibu? Di ayat 24 ada kata terkejutlah Nebukadnezar. Lalu apa? Bangun. Tadi ada 3 orang kan yang dibuang. Dia konfirmasi. Dia terkejut. Tapi di ayat 25. Coba lihat baik-baik. Next lanjut. Narasinya bagus. Tapi dia nggak ngomong. Apa? Ada 3 orang. Sekarang jadi 4 orang. Yang tadi terikat sekarang berjalan bebas. Ya. Lalu di tengah di situ dikatakan terikat. Dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ada terjemahan disebutnya, ada terjemahan lain itu tulisnya anak Allah. Sehingga terjemahan ini dibawa dalam konteks penafsiran bahwa ini berkaitan dengan Kristus. Ya, ada yang menafsirkannya begitu. Tapi kalau menafsirkan begitu juga bagi saya ada agak sedikit menjadi persoalan. Karena di ayat selanjutnya mengatakan bahwa Allah mengutus malaikatnya. Ya. Ya. Jadi orang mengatakan itu tipologi berkaitan dengan Kristus. Ya. Ya. Ada yang berkata seperti itu. Tapi sastra aslinya sebenarnya tidak terlalu tepat. Kalau kita langsung berkata itu tipologi berkaitan dengan Kristus. Tetapi yang jelasnya bahwa di tengah kondisi apa yang mereka alami, di ujung maut sekalipun, Allah hadir untuk menyelamatkan mereka. Allah mengutus malaikatnya. Next ayat selanjutnya, kita baca lebih baik-baik. Ayat selanjutnya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian bernyala-nyala itu. Berkatalah, ntar dulu, geser dulu ke ayat 25. 25 ya. Setelah dia melihat ada 4 ya. Lalu di ayat 26 perhatikan baik-baik, ada kata lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian itu. Dia ngomong apa Bapak Ibu? Dia panggil kan? Lalu dia panggilnya apa? Hamba-hamba Allah yang mati, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu mereka keluar. Next, setelah mereka keluar apa yang terjadi? Semua dia ngomong berkaitan dengan aparat-aparat pada saat itu. Lalu dia bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu bisa lihat baik-baik.
Kenapa itu bisa terjadi? Mengapa mereka tidak mengalami bahaya apapun? Apakah karena mereka hebat? Bukan, Bapak Ibu. Tapi mereka tidak mengalami bahaya apapun karena kita diberikan keterangan di ayat yang ke-28. Lalu berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah atau ilah manapun kecuali Allah mereka. Nah, mengapa tadi saya katakan poin pertama itu iman yang mengenal siapalah mereka. Itu berkaitan dengan ayat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu percaya tentang Allah, jangan pernah ragu ketika Bapak Ibu mengalami satu tantangan penderitaan yang seolah membuat Bapak Ibu bisa kehilangan arah iman. Percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Ketika engkau konsisten untuk beribadah kepadanya, ketika engkau konsisten untuk hanya sujud menyembah kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sangat jelas sekali ketika manusia terpuruk di dalam upah dosa ialah maut, di dalam api neraka yang dimana menjadi bagian kehidupan orang yang tidak percaya. Kan kita tahu bahwa Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut. Tetapi syukur kepada Allah, di tengah api neraka, di tengah siksaan api yang bisa membunuh dan membinasakan, ada berita bahagianya. Allah tetap menyatakan anugerah dan penyelamatannya, mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Demikian pun di tengah perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak dan Abednego harusnya binasa, harusnya mengalami kematian. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengutus malaikatnya untuk melepaskan, untuk menyelamatkan, untuk membebaskan mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berita sukacita yang harusnya kita puji dan kita muliakan Allah kita adalah Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita beriman kepadanya. Apapun kondisi yang Bapak Ibu alami, mungkin itu yang bisa kita tarik berkaitan dengan kristosentris, berkaitan dengan karya Allah untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Demikian pun karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari api neraka melalui Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman yang tidak bergantung pada hasil bukan berarti Allah diam dan membiarkan kita binasa. Tapi justru disitulah kita melihat bahwa ketika kita tetap konsisten dengan iman kita, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya. Percayalah kepada Tuhan, walaupun mungkin sakit tidak sembuh. Percayalah kepada Tuhan, walaupun mungkin pekerjaan kita itu membosankan. Karena kita melihat, aduh kok ini rutinitas membosankan sekali. Percayalah kepada Tuhan, walaupun mungkin keadaan yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi percayalah bahwa Dia akan bekerja, menyatakan kuasanya, menyatakan penyelamatannya, menyatakan pertolongannya bagi kita di dalam melayani Dia, di dalam menjalani hidup hari lepas hari. Usahamu percayakanlah kepada Tuhan. Hanya kepada-Dia engkau sujud menyembah dan mengandalkan Dia di tengah kondisi yang engkau alami. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman yang ketiga, iman yang kokoh adalah iman yang menolak untuk menyembah berhala. Ayat 18b. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu hanya kepada Allah lah mereka beribadah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita tidak hanya berkomitmen tentang moral, kehidupan yang benar di hadapan Allah, atau kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Tapi jika kita juga harus tahu bahwa di tengah dunia ini ada godaan, ada tantangan, ada persoalan, tetapi kita akan keluar dengan iman yang kokoh karena Dia menyertai dan ada bersama-sama dengan kita. Ketika mereka di dalam perapian yang menyala-nyala itu, Allah menyertai mereka dengan mengutus malaikatnya untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan penyelamatan. Demikian pun Bapak Ibu dan saya, di tengah keadaan Bapak Ibu alami, percayalah Dia Allah yang akan berkarya. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya tutup
khotbah ini Bapak Ibu, mari kita baca ayat selanjutnya supaya kita tuntaskan ini, karena sebenarnya panjang sekali ayatnya. Ayat 29 dikatakan apa setelah pemulihan terjadi? Dikatakan ada mengeluarkan perintah. Perintahnya apa Bapak Ibu? Setiap orang bangsa, suku bangsa, tadinya harusnya menyembah patung buatan manusia, sekarang diperintahkan menyembah siapa? Mengucapkan apa? Terhadap siapa? Allahnya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipenggal kepalanya, rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena apa? Karena Bapak Ibu apa? Coba baca Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Jangan pakai kata Allah, pakai kata ilah aja. Karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan sedemikian rupa. Kalau pakai kata Allah kan Allah gede dan Allah kecil kan, nanti orang bingung. Ya. Tapi yang jelasnya saya mau katakan di sini adalah, perhatikan, dia melepaskan loh. Dia lepaskan. Dia tidak tinggal diam, tapi dia melepaskan. Pak Hendra, pergumulan yang paling berat apa? Ingat, dia melepaskan. Dia menyelamatkan, dia membebaskan, dia memulihkan. Pak Pur, pergumulan paling berat apa? Dia melepaskan. Dia membebaskan. Dia menyelamatkan. Dia memulihkan. Mama Chandra, pergumulan paling berat apa? Dia melepaskan. Allah melepaskan. Allah menyelamatkan. Allah membebaskan. Allah memulihkan. Datanglah kepadanya. So, pergumulan paling berat apa? Pasangan hidup. Dia pasti berikan kok. Ya, tunggu aja. Tapi ketika alami tekanan yang begitu berat, percayalah, dia melepaskan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, maka daripada itu, bukan hanya saja perintah itu dikeluarkan untuk mereka betul-betul beribadah kepada Allahnya Daniel, ya. Tetapi juga bagaimana Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Yang mengangkat itu Allah. Tapi sampai di tahap itu Allah mengangkat kita, ada proses bersama dengan dia. Maka izinkan dia berjalan bersama Bapak Ibu. Sekali lagi, izinkan dia berjalan bersama Bapak Ibu. Melewati badai atau penderitaan dunia ini. Izinkan dia berjalan bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak mau panjang lebar karena khotbahnya sudah lama sekali kali ini. Ya, tapi saya mau katakan 3 hal. Marilah kita mengenal siapa Allah yang kita sembah dengan baik, dengan benar. Dan marilah kita melihat bahwa ketika kita percaya kepada Dia, kita beribadah kepada Dia, bukan hanya hasil saja semata yang bisa kita lihat dalam kenyataan hidup ini. Tapi lihatlah dengan mata iman bahwa Ia akan berkarya di balik semua itu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi yang ketiga, jangan pernah duakan Dia. Mengapa saya katakan jangan pernah duakan Dia? Karena hanyalah kepada Dialah kita beribadah. Hanya kepada Dialah kita menyembah. Karena Dialah yang melepaskan. Dialah yang menyelamatkan. Dialah yang membebaskan. Dan Dialah yang memulihkan kita. Amin. Jalanilah hari ini dan hari-hari ke depannya bersama dengan Dia. Beribadahlah dan taruhlah hidupmu kepada Dia. Bersandarlah dan percayakanlah bahwa Ia selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya di tengah kondisi atau keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Mari kita berdoa. Minta Pak Nelson tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Sudah realita Tuhan bahwa hidup kami itu adalah hidup yang selalu diperhadapkan dengan iman, antara teguh atau konfrontasi, ataukah kami menyerah dan mengikuti
tantangan itu sendiri. Karena itu, biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami semakin mendalami, mengenal Allah kami yang sebenarnya, karena pengenalan itu tidak akan pernah berakhir karena Engkau sempurna. Dan biarlah iman kami yang sedikit itu bisa bertumbuh makin besar, sehingga ketika tantangan hidup itu datang, kami berpegang teguh kepada Tuhan dan percaya Engkau sanggup melepaskan kami. Dan seandainya pun harapan kami itu berbalik, tetapi biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan kami yang maha besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya Tuhan meteraikan dalam hati kami agar menjadi kekuatan, sehingga setiap kali kami menghadapi tantangan iman, kami percaya Allah kami sanggup melepaskan kami. Dari semua tantangan itu kami sanggup melewatinya sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika kami mempertaruhkan iman kami, maka disitulah kami akan semakin melihat bahwa Allah kami sanggup melakukan apa saja. Berkati hamba-Mu Pak Alek yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, dan berkati kami semua yang sudah mendengar, supaya kami bawa pulang firman-Mu untuk menjadi bagian penumbuh iman kami, dan juga sekaligus peneguh kami di dalam setiap menghadapi tantangan hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya Bapak Ibu kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya mohon yang bertugas mempersiapkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami memiliki Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang berotoritas dalam setiap hidup kami. Dan Allah sendiri yang memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan di dalam mengarungi bahtera hidup kami hari demi hari, khususnya di zaman sekarang ini. Begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kami jauh dari Engkau. Tetapi kami bersyukur memiliki Roh Kudus yang ada dalam hati kami, untuk kami selalu diingatkan kembali memiliki iman yang kuat dan teguh setia kepada Engkau. Sekalipun seringkali kami mengalami tantangan hidup dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Alex sungguh-sungguh menguatkan hati kami dan semakin menantang kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-berkat secara jasmani yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami juga memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberinya dengan ketulusan, dengan rasa syukur kami, dan kami percaya setiap persembahan yang sudah terkumpul Tuhan berkati berkelipat kali ganda. Tuhan memberikan hikmat kepada pengelola untuk memuliakan nama Tuhan melalui persembahan yang sudah terkumpulkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberi persembahan, mari kita menaikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih
Tuhan, saya pikir nyambung sekali dengan pujian ini. Allah kita ajaib, Allah kita besar, Allah kita luar biasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang saya memberikan waktu untuk siapa yang bertugas menyampaikan warta jemaat, silahkan. Kita bisa dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita baca kitab Daniel ini sangat luar biasa, bahwa Daniel ini, Sadrak, Mesak, Abednego itu masih muda. Tapi kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 8, mereka mengambil keputusan tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Ada suatu hal, prinsip mereka tidak mau. Di sini kita belajar supaya kita melihat bahwa Tuhan pada saat iman itu harus dilangkahkan. Kalau Sadrak, Abednego itu tidak mau bertindak, maka disitulah kita lihat pada saat mereka dimasukkan ke dalam perapian, di situ ada Tuhan yang ada hadir. Ya. Mereka berjalan-jalan di perapian itu sungguh luar biasa. Jadi kita semangat ya. Kita harus terus mempertahankan iman kita di tengah-tengah ancaman pada saat ini. Ya. Terima kasih Pak Alek. Tuhan memberkati. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat tanggal 27 Juli 2025. Ya. Ya, persembahan yang kita terima tanggal 20 Juni sebesar 440.000 ya. Tuhan memberkati setiap persembahannya. Biarlah Tuhan senantiasa hadir terus memberkati kita. Kalaupun bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan atau perpuluhan juga dapat melalui transfer ke bank rekening ya, ONSP, yaitu Gereja Metodis Injil Menara Pengharapan. Ada tertera di sana ya. Yang ulang tahun ya, karena ulang tahun Juni, tanggal 5 Juni sudah lewat semua ya, tapi terus kita doakan ya, tanggal 5, 10, tanggal 10 dan juga kita lihat di sana ulang tahun pernikahan ya. Ini kita juga doakan ulang tahun pernikahan Pak Alek dan juga Ibu ya. Ini ya pas hari Kamis ya, hari Kamis ya. Umur berapa tahun ya? 20 tahun. Dua 20 tahun ya. Perjalanan keluarga pasti banyak duka dan suka yang mereka alami dalam keluarga. Tapi itu adalah seni ya di dalam berkeluarga ya. Kita terus doakan, dukung supaya keluarga kita semua awet gitu sampai tua, sampai ya, maut memisahkan gitu ya. Kita terus ya. Menurut saya udah giginya udah mulai ompong. Kita doakan terus ya. Ya, kita doakan tanggal hari Kamis adalah ulang tahun pernikahan. Untuk pelayanan khotbah dan juga sehingga terterap untuk hari Minggu ya. Di sana kita bisa baca masing-masing ya. Ya. Ini WL-nya Ibu Olsia dan juga Ibu Neneng, Ibu Pur, Samuel, Arya Ginting, Haga dan juga Jojo, Tio dan Pak Pur, Warta dan juga Dua Sapat, Pak Pendeta Nelson ya. Jadi kita akan selamat melayani nanti di hari Minggu depan ya. Kita doa. Dan juga ada perjamuan kudus juga ya. Kita terus dengarkan khotbah Pak Yopi Ratu di Radio Cepi setiap hari Senin pukul 7 ya. Ya, kita terus
doakan. Ya, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita doakan untuk keamanan politik juga, ya, Bandung Raya, dan juga supaya terus kita berdoa untuk cuaca dan juga bencana alam yang terjadi Gereja Metodis Injili, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pendeta Nelson ke Kuningan, jemaat yang berulang tahun, pergumulan dan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir kita doakan, dan juga kesehatan juga Pak Yopi, Ibu, dan juga kesehatan Ibu Olsia. Pak Nelson masih sakit itu. Aman-aman. Ibu Neneng sudah mulai linu-linu, ya, pegal-pegal, sudah mulai kesehatan adik. Adik dari Pak Pendeta Ade Rezeki, komentari ayah, dan juga ayah dari Ernest, dan juga kita doakan jemaat yang sakit. Kita juga bersyukur pada saat ini, ya, cucu Pak Nelson hadir. Ya, bersama-sama dengan kita, kami mengucap syukur kehadirannya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, ya, cita-citanya apapun, sehingga sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, ya, di gereja dimanapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan berfirman kepada kami masing-masing bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan ada bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan tahu segala apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka mempertahankan Tuhan dalam kehidupan mereka, mujizat-Mu terjadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka. Bahkan sedikit pun tidak ada yang melukai mereka. Kami juga Tuhan, di tengah-tengah tantangan hidup kami, masalah yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir pada saat kami beriman penuh kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan berbicara kepada kami, menumbuhkan keyakinan kami hari demi hari Tuhan, sehingga kami menyerahkan setiap pergumulan masalah kami. Berkati juga hamba-Mu yang telah mempercayakan, yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memakai dia, yang menolong dia. Berkati juga keluarga, ibu, dan juga anak-anak Tuhan berkati. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, mereka menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, untuk mereka di dalam nantinya, ya, merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga sungguh-sungguh mereka saling mengasihi, saling bergandengan tangan, sehingga kehadiran Tuhan mereka rasakan. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa hadir dalam keluarganya. Khususnya kami berdoa untuk Stanley juga, Tuhan berkati dia. Biarlah Tuhan juga yang menolong, kami rindu Tuhan, sehingga mujizat-Mu terjadi, sehingga Tuhan pulihkan anak kami ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mujizat-Mu kami alami, sehingga Stanley bisa Tuhan sehat Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami Tuhan tempatkan di Indonesia ini, supaya kami juga berdoa untuk Indonesia ini, terutama untuk presiden dan wakil presiden. Tuhan berkati mereka, berikan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana Tuhan. Banyak masalah, banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga sungguh-sungguh kehadiran Tuhan Yesus di Indonesia itu mereka bisa melihat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keamanan dan juga ketentraman, biar Tuhan juga yang menolong Tuhan. Sehingga Tuhan dari pemerintahan atas dari bawah Tuhan tolonglah supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik.
Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu kehadirat-Mu, mereka rasakan juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga bencana alam yang ada di Indonesia ini kami serahkan juga kepada Tuhan. Sehingga melalui ini mereka boleh mengenal Tuhan. Karena itu kami serahkan bangsa negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan. Untuk juga kami doakan untuk gereja-gereja dan juga penginjil-penginjil dimanapun berada. Tuhan berkati juga Tuhan. Berikan khususnya kepada gereja-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu, bahkan mengingat misi yang mula-mula itu untuk mengembangkan, mengabarkan kebenaran dan juga memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat mereka yang datang ke dunia ini Tuhan. Kami serahkan semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada Tuhan pada saat ini. Biarlah berita tentang Tuhan Yesus tersebar di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Tuhan juga saat ini kami doakan juga Tuhan untuk juga jemaat yang sudah berulang tahun. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka satu persatu. Biarlah melalui ulang tahun yang mereka lalui, boleh mereka memperoleh hati yang bijaksana dan juga boleh menghitung hari-hari yang mereka lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga sungguh-sungguh berkat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lama sudah tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, yang memberkati mereka, supaya Tuhan juga yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Baik susah maupun senang mereka mengingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit, biarlah Tuhan juga yang menolong. Di dalam pemulihan Pak Alek, biarlah Tuhan juga memberkati. Di dalam pemulihan juga Ibu Olsia, Tuhan berkati. Bahkan juga orang tua Ernest Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong bila saat ini menjalani juga kemo. Biarlah Tuhan juga yang menuntun sehingga dia mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Yopi dan juga Ibu. Tuhan berkati mereka. Di masa tua mereka Tuhan juga yang menolong. Tuhan juga campur tangan. Natali juga yang ada di Amerika, Tuhan berkati. Di dia berat Tuhan juga yang melindungi, yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Rencana juga anaknya mau menikah, Tuhan juga berkati. Sehingga boleh Tuhan dia datang ke Indonesia dengan sukacita, dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami yang hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, supaya setiap firman yang kami dengarkan Tuhan tertanam dalam hati kami, dan juga kami boleh lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, sehingga sungguh-sungguh kehadiran Tuhan kami rasakan untuk memimpin pujian, pemain musik, dan juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga sukacita yang daripada Tuhan tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan permohonan kami pada siang hari ini. Dan inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi,
menyinari wajah-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidup-Mu, atas keluarga-Mu, atas pelayanan-Mu, atas studi-Mu, atas masa depan-Mu, atas semua aktivitas hidup-Mu. Anugerahnya dan penyertaannya sempurna bagi Engkau dimanapun Engkau berada, serta tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu, agar kau menjadi saksi-saksi Kristus dan juga hidup berkenan di hadapan hadirat-Nya sampai Ia datang kembali yang kedua kali. Amin. Mari angkat tangan kita dan katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang benar Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Benar Tuhan, biarlah kami boleh merasakan setiap saat, setiap hari kesetiaan Engkau, kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Dan biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami selalu mengingat Engkau, merenungkan kasih dan kemurahan-Mu, merenungkan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan kami senantiasa melibatkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami, bergantung penuh, berharap penuh kepada Engkau. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh merasakan juga penyertaan Allah, keselamatan Allah sampai kami tiba di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami menyerahkan kembali doa kami. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi, Ibu Yani, dan semua yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Ibu. Ya. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.